Chen Xiaowan jenius seni bela diri. Menerjang maju dengan langkah kaki. Bin Bin Ki dengan niat. Gerakan kekuatan dengan Ki. Kecepatan pukulanmu menentukan kemenangan atau kekalahanmu. Sepuluh tahun kemudian, Berguna seperti itu. Ayah, aku dapat pemberitahuan audisi untuk turnamen seni bela diri. Ayah. Ayah baik-baik saja. Chen Guodong, kenapa kau memukul ayahku? Xiaowan ayah baik-baik saja. Ayah secara aktif mencarinya untuk sparring. Kau butuh uang untuk turnamen seni bela diri. Kau butuh teman berlatih kan? Aku akan melakukannya. Sepupu a sepupu. Kau hanya seorang gadis kecil. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku bisa melakukannya hanya dengan satu jari. Guodong, Chen Dahai, Chen Er paman dari Chen Xiaowan. apa yang kau lakukan pada anakku? Chen Guodong berkulit tebal dan tangguh. Apa yang mungkin terjadi padanya? Gadis nakal itu, jika sesuatu terjadi pada Guodong, nyawa kalian berdua ayah dan anak Siswi Huawi di Chen Xiaowan. tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Ibu aku baik-baik saja. Dia hanya ingin meminta padaku biaya latihan tanding itu saja untuk mengirim putrinya ke turnamen seni bela diri. Chen, apakah aku berlatih seni bela diri atau tidak? Itu bukan urusanmu. Biaya latihan yang ayahku kerjakan dengan keras. Kenapa kau tidak membayarnya? Kenapa tidak? Kau dari sekolah bela diri Sampah, dan kau sampah yang diajari oleh Sampah. Dan terlebih lagi, karena ayahmu adalah desa keluarga Chen, pecundang yang terkenal buruk. Renyah orang tak berguna. Ayah, Xiaowan ayah baik-baik saja. Begini saja. Ayah berhenti minum obat semester 2 ini. Kau ambil uang ini untuk biaya perjalanan. Kau pun bisa tenang ikut kompetisi. ayah. Bagaimana kalau aku tidak ikut kompetisi? Apa katamu? Ini semua salah ayah. Ayah tidak berguna. Ayah, Ayah memang tidak berguna. Aku kalah dari orang Jepang. Dan bahkan tidak bisa mempertahankan ibumu, membuatmu mengikutiku. Selalu kekurangan makan dan pakaian. Bahkan seragam seni bela diri yang kau kenakan dipungut dari barang buangan orang lain. ayah. Di hatiku ayah adalah pahlawan. Dulu, hanya ayah yang berani menantang Jepang. Sejak kekalahan itu, ayah di desa ini tidak pernah bisa mengangkat kepala lagi. Tapi kau putriku berbeda. Kau sangat berbakat. Sekali dalam sahabat, jenius seni bela diri, ayah akan mempertaruhkan nyawa tua ini untuk mengirimmu ke arena kompetisi. Supaya kau bawa nama baik leluhur dan membalas aib masa lalu kita. Ayah tidak akan tenang bahkan jika ayah meninggal. Ayah, Huang Li ibu dari Chen Xiaowan. bisakah aku pergi menemuinya? Dia belum mati. Tidak berguna. Karena kamu sudah kehilangan semua muka. Lebih baik kamu mati saja. Mari kita bercerai. Tidak berguna. Nyah. Aku pasti buta waktu itu.
sampai jatuh cinta pada si tidak berguna sepertimu. Ayah, aku akan berkompetisi dan membawakan ayah kehormatan. Aku akan membuat semua orang yang meremehkan kita menyesalinya. Bagus. Ayah tidak peduli seberapa sulit atau beratnya. Pasti akan mengirimmu ke turnamen seni bela diri, agar kau bisa bersinar terang. Sekarang masuklah seniman bela The diri. film was translated Chen and Xiaowan. narrated by M. Babak Media. kualifikasi. Semifinal. Final. Ayah, ayah lihat itu. Aku berhasil. Aku mengalahkan semua orang. Aku nomor 1 di bawah langit. Sun Jiacheng miliarder dari Xia Agung. Halo Nana Chen. Atas nama Globsu, aku secara resmi mengundangmu untuk menjadi juru bicara untuk grup ini, seluruh rangkaian produk. Ini adalah kontrak 1 miliar. Mohon tinjau. Untuk mengiklankan grup Su. Ya, Apa kau yakin tidak salah orang? tidak ada kesalahan. Penampilanmu di turnamen seni bela diri cukup mengesankan. Percayalah padaku, aku pasti akan menjadikanmu seniman bela diri wanita legendaris di era ini. Bagaimanapun juga kau adalah nomor 1 Xia Agun. Dan juga nomor 1 dunia di masa depan. Tapi, hasil kompetisi baru akan diumumkan setelah 24 jam. Bagaimana kau bisa yakin aku nomor 1? Jangan khawatir jika kau yang kedua. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Ini rombongan mobil yang kusiapkan untukmu. Kau harus berangkat duluan. Setelah aku menyelesaikan urusan di sini, aku pasti akan pergi ke desa keluarga Chen untuk melakukan kunjungan pribadi dan mempersembahkan hadiah ucapan selamat. Silakan. Berhenti. Chen Xiaowan, bagaimana dia bisa kembali? Dia membawa 200 kg beras. Dihancurkannya dengan satu tangan. Omong kosong. Permukaan singa batu itu utuh. Sebenarnya bagian dalamnya sudah hancur oleh energi internalku. Dia hanya memanfaatkan situasi. Chen Xiaowan, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini lagi. Kau mengonsumsi obat peningkat performa di kompetisi luar. Kenapa mereka tidak membunuhmu? Apa yang kau bicarakan memakai narkoba? Apa yang masih kau pura-purakan? Kau tak setia, tak berbakti, dan tak punya hati nurani. Kau melakukan kejahatan. Kau mempermalukan leluhurmu. Semua penduduk desa keluarga Chen setuju. Kau dan ayahmu yang tidak berguna keluar dari daftar keluarga. Jangan pernah kembali ke desa selamanya. Tepat sekali. Seseorang yang tidak berguna sepertimu adalah aib bagi desa kami. Aku tak langgar ajaran leluhur. Aku berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri untuk membawa kejayaan bagi leluhur kita. Chen Dahai ini adalah putri baikmu yang kau besarkan. Pengkhianat dan penuh kebohongan. Cepat bawa si tak bergunamu dan keluar dari desa keluarga Chen. Keluar, 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 keluar. keluar. Xiaowan ayah tidak berguna. Ayah telah melibatkanmu. Baguslah, kalau kau tahu orang tua bangka. Lagi pula,
Kau gagal menghancurkan singa batu itu. Kau harus mati di depan balai leluhur. Tebus dosamu pada leluhur. Chen Guodong ayahku adalah paman keduamu. Dia bekerja untuk sekolah seni bela dirimu. Secara gratis begitu lama. Apa kau mencoba memaksanya sampai mati? Bekerja gratis itu aku yang memberikan bantuan. Jika bukan, karena kebaikan keluarga kami, kau ayah dan anak tidak akan hidup hari ini. Benar sekali. Menggigit tangan yang memberi makan. Kau harus digantung sampai mati. Dua orang tak tahu berterima kasih ini. Ini adalah janji, canda Ai sendiri. Jangan tarik kembali kata-katamu. Jangan salahkan aku kakakmu. Karena bersikap kejam, si tak berguna ini kau besarkan. Perjanjian kematian itu juga kau tanda tangani. Kau tidak menghancurkan singa batu ini. Bayar dengan nyawamu. Hanya satu. Singa The batu film was beberapa ratus kilogram. translated and narrated Jika by aku menghancurkan Media. singa batu ini, bukankah itu akan membuktikan bahwa aku punya keahlian nyata? Maka kau akan melepaskan ayahku. Singa batu ini tidak sesederhana itu. Energi dalam putraku sangat rendah. Hanya dengan musi tidak berguna. Bisakah kau memecahkannya? Singa batu ini beratnya 500 KT. Hanya seseorang seperti Guodong, seorang seniman bela diri pria yang bisa menghancurkannya. Kau hanyalah seorang wanita lemah. Ingin lihat kau lakukan itu. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Singa batu yang bisa dihancurkan Chen Guodong. Aku Chen Xiaowen juga bisa melakukannya. Apa kamu gila? Baru belajar sedikit sudah merasa hebat. Ilmu bela diri dangkal. Kamu berani membandingkan dirimu dengan pria. Itu hanya untuk pamer. Kamu sudah kehilangan semua rasa malu. Kau, Singa batu ini masih terlalu muda. Jika kau punya nyali, hancurkan yang itu. Itu 10 tahun yang lalu. Ayahmu kalah dari Jepang. Gong yang menyatakan kekalahannya. Bagaimana apa kau berani? Gong ini memiliki sejarah 1000 tahun. Bahkan batu terkeras di dunia 100 kali lebih lunak darinya. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. jika aku Chen Xiaowan berhasil hari ini, maukah kau lalu melepaskan ayahku dan aku dan membiarkan kami tinggal di desa keluarga Chen? Apa kau gila? Bahkan jika juara seni bela diri masih hidup, dia akan tak berdaya menghadapi Gong ini. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Tepat sekali. Jika kau bisa menghancurkan Gong ini, aku akan mengirim babi betina keluargaku ke sekolah seni bela diri untuk berlatih. Kurasa kau sudah bersama pria-pria di luar dan menjadi gila. Kau bahkan tidak tahu kemampuanmu sendiri lagi. Xiaowan jangan memaksakan diri. Ayah jangan khawatir. Putrimu Chen Dahai sama sekali tidak berguna. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menyentuh. Selamat kepada seniman bela diri Chen Xiaowan, karena berani raih gelar nomor 1 di bawah langit. Ada apa ini? Mungkinkah Chen Xiaowan? Benarkah jati nomor 1 di bawah langit? Kalau begitu dia tidak minum obat apapun dan juga tidak dibesarkan oleh siapapun. Keluarga Erhe semua bohong. Xiaowan selamat, kau adalah yang pertama. Juara nomor 1 di bawah langit, petarung wanita di turnamen bela diri. Ini adalah uang hadiahmu dari kami. 300.000. Selamat adik seperguruan, selamat kakak seperguruan. Ayah, aku juara pertama. Mulai sekarang, kita tidak akan diintimidasi lagi. Aku bisa berdiri tegak dengan martabat. Putriku yang baik. Ayah tahu kamu bisa melakukannya. Itu 300.000 uang hadiah. Mungkinkah kita salah paham pada Chen Xiaowan? Dia benar-benar menciptakan keajaiban The film untuk was desa keluarga Chen. translated and Tidak mungkin sama narrated sekali by tidak M. mungkin. Media. Dia Chen Xiaowan. Mungkinkah dia jadi nomor 1 di bawah langit? Biarkan aku memberitahumu. Pemimpin aliansi secara pribadi mengawasi hasilnya. Dan lagi pula, para seniman bela diri yang berpartisipasi dalam kompetisi. Laporan pemeriksaan medis mereka belum ada yang dirilis. Bagaimana mungkin kau bisa mengetahui peringkat Chen Xiaowan? Juga setiap sekolah seni bela diri tahu bahwa tempat di mana kau Buddha Batu melatih murid-muridmu hanyalah tempat sampah. Tempat sampah. Dan murid-murid yang dilatih di sana, mungkinkah mereka jadi nomor 1 bawah langit? Ya, anakku benar sekali. Perguruan seni bela dirimu, murid-murid yang kau ajar, hanyalah sekumpulan sampah. Jadi nomor 1 di bawah langit ini adalah proklamasi diri. Benar-benar menggelikan. Peringkat bahkan belum dirilis. Dan kau sudah berlagak di sini. Semuanya aku tidak berbohong. Kakak seperguruanku adalah bawahan pemimpin aliansi. Dia sendiri yang mengatakannya padaku. Murid dari perguruan kami akan meraih gelar nomor 1 di bawah langit. Selain itu, pemimpin aliansi akan datang secara pribadi untuk menganugerahinya kehormatan tertinggi.
Dan Chen Xiaowan, di antara semua murid yang pernah kuajar, dia adalah yang paling luar biasa. Setelah sekitar setengah waktu dupa, namanya akan bergema di seluruh dunia persilatan. Semua yang hadir akan dapat menyaksikan bersama momennya. Kejayaan. Jika Chen Xiaowan adalah nomor 1 di bawah langit, itu akan menjadi kehormatan besar bagi leluhur kita. Desa keluarga Chen kita akhirnya bisa angkat kepala. Kau bilang kau nomor 1 di bawah langit. Bukti apa yang kau miliki? Sebuah medali, sebuah piala, atau plakat untuk nomor 1 di bawah langit? Hasil turnamen akan segera dirilis. Jika aku berbohong sekarang, apa gunanya? Itu benar. Jika ini untuk perekrutan, kebohongan itu akan mudah terungkap. Bu Odong, menurutmu Chen Xiaowan punya peluang untuk memenangkan kejuaraan? Omong kosong. Turnamen kumpul master nasional. Gimana mungkin gadis kecil sepertinya bisa jadi nomor 1 di bawah langit? Mengapa kau tidak bertanya? Beberapa murid yang dia bawa ini, berapa peringkat kabupaten mereka? Peringkat kabupaten 308. Bahkan tidak bisa masuk 300 besar. Dan kau memberitahuku bahwa murid yang kau ajar adalah nomor 1 di bawah langit. Dasar bocah nakal, kau sangat pandai berbohong. Kau hampir membuatku percaya. Kau tidak layak menjadi seorang guru. Sekolah bela diri yang menyesatkan murid seharusnya ditutup lebih awal. Mahaguru papan nama nomor 1 di bawah langit. Emas murni 24 Kelvin ini. Plakat ini sudah selesai. Cepat. Semua provinsi besar berebut ke desa C untuk beri selamat. Kita harus sampai di sana sebelum mereka dan mengantarkan plakat ini. Kita tidak boleh kehilangan muka untuk provinsi Jian. Ya, semuanya. Aku bersumpah atas kehormatan pribadiku. Gelar nomor 1 di bawah langit Chen Xiaowan. Benar-benar sama sekali tanpa kebohongan sedikit pun. Jika aku mengatakan satu kebohongan pun, aku rela mundur dari dunia persilatan dan tidak akan pernah kembali. Guru, aku bisa menjamin adik seperguruanku. Dia adalah yang paling tangguh. Aku bersedia menjamin adik seperguruanku. Kami guru dan murid menjamin dengan integritas kami. Setelah setengah waktu dupa, nama Chen Xiaowan akan menjadi terkenal di seluruh Xia Agun dan mengguncang 4 penjuru dunia. Guru. Terima kasih telah percaya padaku. Aku selalu dengan ketat mengikuti ajaranmu, tak pernah melanggar etika bela diri. Xiaowan, kaulah yang pernah kulihat, murid paling berbakat. Gurumu percaya padamu. Suatu hari semua orang akan mengakui dirimu. Sekumpulan orang tidak berguna masih beraktif di sini. Apa gunanya persetujuanmu? Kau bilang nomor 1 di bawah langit. Jadi dia nomor 1 di bawah langit. Aku juga bisa mengatakan, aku adalah nomor 1 di bawah langit. Apa kau percaya padaku? Sungguh ikatan yang dalam antara guru dan murid. Aku tahu kau orang tua, tidak punya pekerjaan yang lebih baik. Datang untuk membela Chen Xiaowan. Jadi ternyata kau dan gadis jahat ini berselingkuh. Kau bisa menghinaku itu tidak masalah. Tapi hak apa yang kau miliki untuk menghina guruku? Hak apa karena kau tidak tahu malu? Semuanya perhatikan baik-baik. Laporan berita ini menunjukkannya bersama pria lain. Berselingkuh. Difoto dengan jelas. Aku tidak menyangka. Kau bahkan tidak akan mengampuni seorang lelaki tua. 300.000 ini adalah gurumu yang menyediakan dana untukmu. Aku melarangmu menghina guruku. Jika kau terus memfitnah di sini, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Benar guru dan adik seperguruan tidak bersalah. Bagaimana kau bisa membiarkan mereka dicemari? Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba memukul orang sekarang? Sepertinya aku salah. Para pria di sekolah seni bela dirimu, semuanya punya bagian di dalamnya. Orang lain berlatih seni bela diri, tapi dia berlatih pose. Kau memasang tampang palsu. Dia hanya ayam betina yang berkotek. Kau sudah keterlaluan. Kau dan sekolah seni bela dirimu melakukan penipuan. Tidak hanya pantas menderita, tetapi semua orang di sekolah seni bela dirimu mungkin berada di kelas yang sama. Kalian semua harus diusir dari dunia seni bela diri. Benar, usir gerombolan penipu ini, jalan tercela ini, dan kemudian hancurkan sekolah seni bela diri mereka. Tunggu. Apakah Chen Xiaowan benar-benar nomor 1 di bawah langit? Jelaskan dirimu. Apakah sumbermu bisa diandalkan? Sangat bisa diandalkan. Kerabatku bekerja di gerbang tol dan melihat seseorang menarik sebuah plakat emas murni besar menuju ke desa keluarga Chen. Desa kita benar-benar akan makmur dan sejahtera. Apa kau dengar itu? Aku bilang, muridku layak dapat gelar nomor 1. Sekarang, apa lagi yang ingin kau katakan? Dia hanya melihat plakat nomor 1 di bawah langit. Tidak tertulis nama Chen Xiaowan terukir di sana. Memang aku tidak melihat itu. Jadi begitu.
Guodong kami bagaimanapun juga mengalahkan pemenang juara pertama tahun lalu. Plakat nomor 1 di bawah langit ini pasti harus diberikan kepada Guodong kami. Mungkinkah wanita kalahkan pria? Perguruan seni bela diri sampahmu memberi gelar terbaik di bawah langit. Menyalahkan itu pada seorang yang tidak tahu malu. Wanita, apakah dia layak mendapatkannya? Apakah aku layak atau tidak? Kita akan tahu jika kita mencoba. Chin Guodong, berani duel maut denganku. Mari kita bertanding dengan baik. Ayah mereka keras kepala dan tak masuk akal. Tidak bisa diselamatkan lagi. Hanya kehebatan bela diri yang bisa membuktikan diri. Dan membuktikan bahwa guruku tidak bersalah. Bagus, ayo bertarung. Ayo bertarung. Ayo beri pelajaran pada wanita yang tidak tahu diri ini. Ayo bertarung. Ayo bertarung. Siapa yang berani lancang? Aku ingin melihat. Kepala Sekolah Seni Bela Diri Hualin. Siapa yang berani lancang di depan? Nomor 1 di bawah langitku. Guru kau di sini. Guru membawakanmu kabar baik. Setelah verifikasi, total poin Anda di turnamen seni bela diri sudah mencapai peringkat pertama di kabupaten. Ini adalah hadiah dari guru Anda untuk Anda. Bonus 500.000. Guodong, kau hanya mendapat juara pertama di tingkat kabupaten. Mama, untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri ini, semua wajib ikut lomba tingkat kabupaten. Di atas tingkat kabupaten ada tingkat kota, dan bahkan tingkat provinsi secara nasional. Kompetisi tingkat kabupaten ini hanyalah langkah pertama. Saya pasti tidak akan berada di peringkat ini. Benar sekali, kompetisi seni bela diri Kabupaten Chen Guodong, poinnya jauh di depan. Unggul jauh dari yang setingkat. Nomor 1 di bawah langit tahun ini, pasti akan menjadi Anda. Ada apa ini? Sebelumnya aku menang 10 laga beruntun. Jadi aku dibebaskan dari final tingkat kabupaten. Itulah mengapa nilai akhirku tidak setinggi Chin Guodong. Benar. Sejumlah kecil prodigi seni bela diri, setelah meraih kemenangan beruntun, dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kakak senior saya adalah salah satu contohnya. Sekolah seni bela diri Gegedada juga ingin menjadi nomor 1 di bawah langit. Guru sekolah Anda saat itu dipukuli oleh saya seperti makhluk kecil yang menyedihkan. Orang seperti dia juga bisa melatih seorang nomor 1 di bawah langit. Sungguh lelucon. Guru saya adalah mantan guru besar tingkat kota. Beraninya kamu masih membantah itu? Karena kau adalah mantan guru besar, maka kau pasti tahu. Turnamen seni bela diri memang memiliki jadwal kompetisi seperti itu. Ya memang begitu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kelompok ini yang tidak berguna. Ini dari turnamen seni bela diri. Daftar seniman bela diri pemakai doping. Tertulis hitam di atas putih di atas. Chen Xiaowan. Doping di kompetisi langsung terbuang dari dunia bela diri. Larangan seumur hidup dari kompetisi. Tidak. Tidak mungkin. Selama semua orang tidak buta, Anda semua bisa melihat bahwa di daftar terlarang ini, nama Anda tertulis dengan jelas. Nama Chen Xiaowan. Apalagi yang harus Anda perdebatkan? Usir mereka. Jika tidak, seluruh desa kita tidak akan punya muka untuk bertemu leluhur kita. Sungguh noda bagi desa keluarga Chen. Chen dahai kau bisa membesarkan putri yang memalukan seperti itu. Lihat baik-baik. Petarung wanita marga Chen di daftar ini sama sekali bukan aku. Bermarga Chen dan seorang wanita. Jika bukan kau, lalu siapa lagi? Buktinya ada tepat di depanmu. Berani berbuat tak berani mengaku ya? Sungguh lelucon. Ada ribuan seniman bela diri di dunia. Hanya berdasarkan satu daftar yang ambigu. Anda ingin menjebak murid saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak menerimanya. Benar, saya juga tidak menerimanya. Tidak ada dari kami yang menerimanya. Sekelompok orang tak berguna masih berani melawan saya. Kakak senior, terkadang orang hanya harus menerima nasib mereka. Anda dan saya berbeda jauh seperti awan dan lumpur. Hal yang sama berlaku untuk Anda dan murid-murid saya. Meski Anda hasut Chen Xiaowan pakai obat, dia tetaplah orang yang tidak berguna. Seperti lumpur tak nempel di dinding. Diam. Murid saya tidak akan pernah menggunakan obat-obatan. Buktinya sudah jelas. Dasar orang tua bodoh, masih mencoba berdebat. Kau bahkan bawa murid-murid tak berguna. Tak pantas bawakan sepatuku. Apa yang Anda katakan? Jika Anda berani, katakan lagi. Saya bilang kalian semua yang hadir di sini. Semuanya sampah. Kalian orang-orang rendahan. Maka kalian harus memiliki kesadaran diri sebagai orang rendahan. Jangan seperti Chen Xiaowan setiap hari. Menipu diri sendiri. Jika Anda berani memfitnah guru lagi, atau memfitnah adik seperguruan, kami tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Kakak senior, adik-adik seperguruan, jangan gegabah. Kalian bukan tandingannya. Kekuatan kami mungkin bukan yang terbesar, tapi kami juga bukan pengecut. Dia praktis. Mengencingi kepala kami.
Kakak senior, bagaimana kita bisa menoleransi penghinaan ini? Orang-orang di bawah peringkat 300 kabupaten berani berbicara begitu sombong. Baiklah, hari ini jika ada di antara kalian yang bisa bertahan 3 ronde melawan saya, maka saya akan mengakui kalian bukan pembohong. Ayo. Apakah kalian hanya menggelitik saya? Ayo. Saya katakan sekarang bahwa murid-murid Buddha Batu semuanya sampah. Apakah ada yang lain yang keberatan? Jangan bicara terlalu cepat. Xiaowan sama sekali tidak. Ayah, kenapa? Aku seharusnya hanya berdiri dan menonton. Dia menghina rekan-rekanku. Apakah kamu lupa mengapa kamu awalnya mulai berlatih seni bela diri? Sekarang kamu petarung berkualitas. Kamu harus mengerti apa yang kamu perjuangkan. Tentu saja itu untuk melindungi kedamaian desa keluarga Chen. Ayah, Ada apa-apakah kalian takut bertarung? Baiklah, kalian semua satu persatu. Jilat ujung sepatuku sampai bersih. Dan saya akan mengampuni nyawa kalian. Bagaimana? Qin Guodong. Jika aku tidak pernah di hadapan leluhurku, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengangkat tinjuku melawan penduduk desa keluarga Chen. Aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Kalian semua digabungkan. Bahkan tidak seujung jari murid saya. Bisakah kalian bandingkan dengan kakak senior? Saya pikir Anda sebaiknya bubar saja di sini dan pulang untuk bertani. Sombong. Saya akan menerima tantangan ini. Kamu hanya seorang tua renta. Apakah kamu tidak takut saya akan mengirimmu untuk bertemu nenek buyutmu dengan satu pukulan? 20 tahun yang lalu saya mengalahkan Anda. Dan Anda kehilangan ketenaran serta reputasi Anda. Sekarang Anda tidak lebih dari seorang lelaki tua tanpa apa-apa. Apalagi yang harus Anda rugikan? Baiklah. Kalau begitu hari ini, ambil juga nyawa tua saya ini. Saya memberitahu Anda. Selama saya hidup di dunia ini 1 hari saja, saya tidak akan pernah membiarkan The siapapun film was untuk menindas murid-murid saya. translated and Ayo, narrated by M. pukul Mina. saya di sini. Guru, Generasi baru melampaui yang lama. Orang tua bangka, kamu seharusnya berlutut di lantai dan memanggil saya kakek dengan keras. Jangan pukul saya. Orang tua bangka saya benci. Anda bisa bilang saya tidak berguna. Tapi murid-murid saya tidak. Mereka hanya tidak memiliki kondisi yang lebih baik atau kesempatan yang lebih baik. Saya selalu percaya. Xiaowan. Dia adalah yang terbaik di dunia. guru, Chen Xiaowan. Mantra macam apa yang kamu gunakan pada gurumu sampai membuatnya begitu bingung? Kematian sudah dekat, namun dia masih membelamu. lepaskan guruku. Jika tidak aku, pastikan kau mati tanpa kuburan. Di panggung seni bela diri ini, tidak ada orang ketiga yang diizinkan ikut campur, kecuali orang tua bangka ini. Secara pribadi mengakui kekalahan. Apakah kamu melihat dengan jelas sekarang? Kamu sekarang menderita siksaan tanpa akhir. Dan murid kesayanganmu Chen Xiaowan tidak berdaya untuk membantu. Melihatmu menderita siksaan. Dan martabatmu terinjak-injak. Xiaowan. Hai Xiaowan. Guru, Adalah yang terbaik di dunia. Begitu keras kepala dan tidak bertobat. Kalau begitu saya akan mengirimmu ke kematianmu. Selamat Chen Xiaowan. Anda telah memenangkan gelar nomor 1 di bawah langit. Selamat telah menjadi nomor 1 di bawah langit. Ini adalah spanduk yang dipersembahkan kepada Anda oleh kabupaten. Guru besar dari ibu kota provinsi sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera tiba. Ini adalah para pejabat dari kantor guru besar wilayah. Sekarang seharusnya tidak ada keraguan kan? sepertinya di bawah Buddha Batu, sebuah keajaiban benar-benar telah terjadi. Sejak saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu. Namamu suatu hari nanti akan mengguncang dunia persilatan. Xiaowan. Kamu adalah sekolah seni bela diri kami. Burung Phoenix emas yang telah terbang. Xiaowan, kamu berhasil. Kamu adalah kebanggaan ayahmu. Sekarang, bisakah ketidakbersalahanku dibuktikan? Aku Chen Xiaowan bersikap dengan integritas dan kejujuran. 4 karakter di spanduk ini. Aku nomor 1 di bawah langit. Masih ada sepertiga dupa yang tersisa. Dan skor nasional masih dihitung. Bagaimana kamu sudah bisa menyerahkan spanduk kejuaraan
Bukankah itu sedikit terlalu terburu-buru? Apakah kamu meragukanku? Ini adalah spanduk yang saya diperintahkan oleh atasan untuk mengantarkan. Mungkinkah ini salah? Guru besar wilayah, jangan khawatir. Hanya saja hasil ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana kalau begini? Saya punya nomor telepon guru besar provinsi. Bagaimana kalau kita menelepon beliau? Minta guru besar provinsi verifikasi langsung. Baiklah, saya akan menelepon sekarang. Tunggu. Jika guru besar provinsi secara pribadi mengkonfirmasi bahwa aku nomor 1 di bawah langit, aku ingin kau meminta maaf kepada guruku dan rekan-rekan muridku. Tidak masalah, tapi jika kamu tidak, bukan hanya kamu dan ayahmu harus keluar dari desa keluarga Chen, tapi Buddha Batu dan murid-muridnya harus keluar dari dunia persilatan semua. Baiklah. Halo. Halo, saya dengar yang memecahkan rekor dunia dan menjadi nomor 1 di bawah langit berasal dari kota Anda. Selamat. Itu benar. Seniman bela diri itu juga jenius langka 10.000 tahun sekali. Ini bukan hanya kebanggaan provinsi kita. Kebanggaan, tetapi juga kebanggaan Sia Agung kita. Saluran telepon sedang sibuk. Sudahlah. Pertama, mari kita gantung spanduk kejuaraan. Di rumah Chen Xiaowan. Tunggu. Ini adalah bukti bahwa Chen Xiaowan menggunakan zat terlarang selama kompetisi, mengonsumsi zat terlarang di lapangan, dan disponsori oleh individu kaya. Kau membawa bendera nomor 1 di dunia kepadanya. Bisakah kamu menanggung konsekuensi dari itu? Apel. Guru, dia memfitnahku. Aku tidak minum obat apapun. Aku juga tidak disponsori. Saya menjamin dengan reputasi Sia Agun, sekolah seni bela diri nomor 1, Chen Xiaowan sama sekali tidak mungkin punya kekuatan nomor 1 di bawah langit. Paling-paling, dia adalah nomor 1 di antara yang tidak berguna. Nomor 1 di bawah langit dari desa Chen. Informasi ini tidak mungkin salah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Spanduk kejuaraan ini, tentu saja, untuk saya. Saya baru saja menginjak-injak gurunya. Dan sesama murid. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Orang seperti itu adalah nomor 1 di bawah langit. Apakah kamu percaya? Tepat sekali. Murid saya adalah seorang yang muncul sekali dalam Siabat. Anak ajaib seni bela diri. Memenangkan kejuaraan seni bela diri adalah suatu kepastian. Saya menyarankan Anda untuk segera berikan spanduk kejuaraan kepada murid saya, agar Anda tidak menyesal nanti. Membuat guru besar provinsi marah. Jabatan resminya tidak akan aman. Apa? Teman lamaku. Mengapa kamu dipukuli lagi? Si tidak berguna. Karena itu masalahnya. Biarkan aku mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu. Lihat, siapa berani sentuh ayahku. Dia hanya seorang wanita. Namun dia bisa menangkap panas 1000 mil. Ayah, kau baik-baik saja? Kamu adalah putrinya Chen Dahai. Putri yang tidak berguna, bukan? Matsugami Haruno. Apa yang kamu lakukan di sini? Sejak aku mengalahkanmu, festival seni bela diri keluarga Chenmu dibatalkan. Bukan karena ketidakbergunaanmu. Sehingga itu dibatalkan, kan? 3 tahun lalu, harta rampasan perangku adalah istrimu. Kali ini, bagaimana dengan putrimu? Kamu dan putrimu layani aku bareng, bagaimana? Sungguh sombong. Hanya orang Jepang. Membawa beberapa antek saja. Dan berani membuat masalah di desa keluarga Chen kami. Benarkah kau kira tak ada siapa-siapa di desa Chen kami? 10 tahun lalu, si tidak berguna ini sama sombongnya denganmu? Hasilnya, TETAP saja, aku menginjak-injaknya di tanah dan menyiksanya. Dasar bocah ingusan. Aku pukul sampai kau nangis panggil ibu bapak. Dan mencari gigumu di tanah. Jangan samakan aku dengan orang tak berguna itu. Sekarang kita punya gua dong. Kalian bandit asin. Jangan pernah berpikir untuk mempermalukan kami lagi. Tepat sekali, Guodong sekarang telah memenangkan gelar nomor 1 di bawah langit di turnamen seni bela diri. Berani lancang lagi, dan kami tidak akan menahan diri. Nomor 1 di bawah langit Sia Agungmu. Di Jepang kami, bahkan tidak sebaik anjing. Apa katamu? Kamu tidak percaya padaku. Lihatlah si tidak berguna yang cacat ini. Tidak hanya dia dikalahkan olehku saat itu. Sekarang dia bahkan dibully oleh kalian semua. Dan dipermalukan. Aku selesaikan saja yang sudah kumulai ya. Dan membantumu menemukan kedamaian. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Mundur. Lindungi ayahmu yang tidak berguna itu. Kau, Baru saja kalian bertengkar di antara kalian sendiri. Sekarang mengapa? Kalian semua bersatu. Kalian orang-orang Sia Agung,
Sangat menarik. Menghukum Chen Dahai adalah urusan pribadi desa keluarga Chen kami. Bukan tempatmu, kamu, bocah Jepang, untuk ikut campur di sini. Tepat sekali, itu orang Jepang. Kau cuma bangga tiap hari, gak ada kerjaan lain. Datang ke desa keluarga Chen kami. Kehadiran macam apa yang ingin kau tunjukkan? Segera pergi dari sini. Orang Jepang, keluar. Orang Jepang, keluar. Aku dari desa keluarga Chen. Dan Matsugami Haruno adalah suamiku. Mengapa dia tidak bisa masuk desa keluarga Chen? Huang Li, aku tidak percaya kau berhubungan dengan orang Jepang. Kau benar-benar noda bagi desa keluarga Chen kita. Tepat sekali, kau wanita keji. Berani-beraninya kau membawa bandit Jepang. Kembali ke sini. Aku dari desa keluarga Chen. Mengapa aku tidak bisa kembali? Lagi pula, Murakami dan aku pergi ke Jepang untuk hidup anak. Tidak seperti kalian gerombolan tak berguna, yang hanya bisa tinggal di sini. Pernahkah kalian melihat hal-hal baik di Jepang? Ibu. Gadis menyebalkan itu, kau tidak pantas memanggilku ibu. Aku tidak menyangka kau dan si tak berguna itu masih hidup. Sungguh sial. Apa? Tidak apa-apa jika kamu menghinaku. Xiao Wan. Dia anakku, kamu kandung. 10 bulan dan melahirkan. Omong kosong, sekarang aku hanya punya satu putra. Dan itu adalah putra Murakami. Matsugami Suru. Dia adalah prajurit terhebat di Jepang. Tak tertandingi di seluruh dunia. Tidak seperti kalian berdua yang tak berguna. Yang hanya pantas seumur hidup, diinjak-injak oleh orang lain. Tapi ibu, aku nomor 1 di bawah langit. Chen Dahai, kau tidak mungkin membesarkan si tak berguna ini menjadi bodoh, kan? Dia bahkan tidak tahu kemampuannya sendiri, masih tidak bisa mengukur diri. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang Xiao Wan seperti itu? Dulu, kamu tidak menyukaiku karena tidak cukup kuat. Dan meninggalkanku. Sejak saat itu, Xiao Wan telah rajin berlatih setiap hari. Semua demi suatu hari. Menjadi nomor 1 di bawah langit. Agar ibunya bisa kembali menemuinya. Ketika aku masih kecil, aku berpikir jika aku menjadi cukup kuat, kau akan kembali. Namun hari ini, aku menyadari bahwa aku salah. Aku juga salah. Seharusnya aku tidak melahirkanmu sejak awal. Berani-beraninya kau menipu diri sendiri dengan berpikir kau adalah nomor 1 di bawah langit. Kau bocah nakal. Hak apa yang kau punya? Mengaku jati nomor 1 di bawah langit. Kau tidak layak. Ibu macam apa yang berbicara tentang putrinya sendiri seperti itu? Bahkan aku tidak tahan melihat ini. Apakah mulutmu penuh gula? Jalang, berani-beraninya kau mengutukku juga. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Ya, aku jalang. Tapi aku masih lebih baik darimu, si tidak berguna. Menikahi satu pria tidak cukup, dan bahkan membayar lebih kepada orang Jepang. Membesarkan anak orang lain, aku benci. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Kau ibu kejam, kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu, seorang wanita yang kawin lari dengan pria Jepang. Dan sekarang kau masih berani datang ke sini, dan mempermalukan desa keluarga Chan kita. Jadi kenapa kalau aku mempermalukanmu? Sekumpulan orang tak berguna. Kalau kau punya nyali, datang dan pukul aku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau, jalan hina pemuja asing. Kau benar-benar memukulku, Murakami. Jangan khawatir. Kedatangan saya kembali ke tempat lama ini, kali ini, justru untuk memberi mereka pelajaran lagi. Berani menggertak wanitaku. Kalian semua pantas mati. Tuan Murakami, Xia Agun dan Jepang sudah memiliki perjanjian sejak 60 tahun yang lalu. Jika kamu bersikeras hari ini, memulai perang di desa keluarga Chen, tidakkah kamu takut menyulut perang antara kedua negara kita? 60 tahun lalu, seluruh Xia Agungmu hampir jatuh. Diduduki oleh kami orang Jepang. Bahkan jika perang PK, apa yang harus kita takuti? Kurang ajar. Kalian penjahat keji dan tidak tahu malu. Dan kalian masih berani mengungkit perang itu. Jangan lupa, kalianlah orang Jepang yang menyerang dan mengakui kejahatan kalian saat itu. Tepat sekali. Kedamaian yang kalian miliki sekarang, kalianlah yang memohonnya. Jika kamu menyebabkan konflik besar di desa keluarga Chen, hati-hati dengan murka kaisar. Kepalamu tidak akan aman. Mengapa banyak bicara? Tidak ada yang cukup berani bertarung. Kalau begitu seperti anjing. Berlutut di tanah. Dan nyatakan bahwa seni bela diri Jepang kami adalah nomor 1 di dunia. Aku akan mengampuni kalian. Mimpi punya nyali, ayo bertarung. Jika aku tidak memukulmu sampai mati, aku bukan bernama Chen. Aku juga siap kapan saja. Tepat sekali, pukul bajingan ini sampai mati. Baiklah, kalau begitu, mari bertanding. Jika kami menang, kau harus menghancurkan tablet leluhur di balai leluhur keluarga Chen.
Dan seluruh desa harus berlutut dan meminta maaf kepada suamiku. Bagus. Jika kita menang, kalian orang Jepang harus mengakui bahwa seni bela diri, kami nomor 1 di dunia, dan meninggalkan desa keluarga Chen selamanya. Tidak akan kembali ke sini. Baiklah, karena setiap dari kalian sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Viper maju. Ini adalah mantan pengawal gelap pribadi Kaisar. Viper. Gerakannya unik dan keterampilannya mendalam. Dia setidaknya masuk 10 besar di Jepang. Aku tidak menyangka bahwa dia akan rela menjadi pengawal Matsugami Haruno. Apa kalian takut tidak ada yang cukup berani untuk maju? Aku akan pergi. Demi martabat Xia Agun, untuk mengirim wanita maju. Sungguh memalukan. Turun. Para pria desa keluarga Chen masih ada di sini. Bukan urusan wanita rendahan sepertimu. Biarkan kami maju duluan. Mari kita uji kekuatannya. The film was Bertarung. translated and narrated Cara orang-orang by Xia M Agun. Media. Selalu saja sangat sok. Sudah cukup bersenang-senang. Sekarang giliranku. Kakak seperguruan. Hati rusak, semua tendon dan tulang patah. Apakah ini kontes seni bela diri? Kau jelas-jelas mencoba membunuhnya. Baru pakai 1/10 kekuatanku. Dan dia lumpuh. Kalian orang-orang Xia Agun. Memang semuanya. Pecundang ini. Ini adalah seni bela diri Jepang Agung kami. Jika kau takut, berlututlah dan panggil aku kakak. Aku akan memaafkanmu. Pahlawan Xia Agun. Mati saja. Aku balas dendam untuk kakak seperguruanku. Dalam 1 menit. Jika aku tidak mengalahkanmu, anggap saja aku kalah. Kau menghina kakak seperguruanku. Bersiaplah untuk mati. Sekumpulan sampah. Bahkan tidak cukup bagi Ki untuk pemanasan. Xia Agung punya orang mampu kan? Kakak seperguruan. Bahkan tidak bisa bertahan 1 menit. Aku terlalu melebihkan MA. Dengan pecundang sepertimu, kalian berani disebut seniman bela diri. Xia Agung memang tidak punya orang yang mampu. Xiaowen, bawa mereka untuk diobati. Itu hanya pertandingan biasa. Namun setiap gerakanmu mematikan. Baiklah, hari ini aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku. Dan bertanding denganmu. Tidak ada satupun yang bisa bertarung. Dan aku, Xia Agungku yang perkasa, kenapa mentolerir pencuri kecil sepertimu dari Jepang untuk bertindak begitu sombong dan menindas? Hualin dan Buddha Batu, tak satu pun dari mereka memiliki gelar nomor 1 di bawah langit. Namun saat itu, mereka berdua bekerja sama dengan sangat baik. Pernah mengalahkan 10 seniman bela diri teratas. Sepertinya, mereka punya kesempatan untuk mengalahkan Viper. Sama sekali tidak mungkin. Viper adalah salah satu dari 10 master teratas Jepang kami. Kau masih berani remehkan orang-orang Xia Agun? Apa kau masih berani bertindak sembarangan di wilayah kami? Terima kasih. Meskipun kau seorang pecundang, aku tidak akan sampai membiarkan orang Jepang menginjak kepala orang-orang Xia Agung kami. Antarkan dia ke jalan. Guru. Ini tidak... Aku akan mengajarimu untuk tidak sombong. Kau akan membayar atas hinaan pada rakyatku. Kau akan membayar karena hina ayahku. Kau hama. Seumur hidupmu, kau akan merangkak di tanah. Gemetarlah, kau anjing. Ini adalah kekuatan sejati prajurit Xia Agung. Seperti yang diharapkan dari Guodong, pertarungan itu sangat memuaskan. Kau punya sedikit keahlian, tapi hari ini, akhirmu telah tiba. 10 tahun yang lalu, kau mengkhianati paman keduaku. Jadi, apa kau mencoba menyergapku hari ini juga? Kau hanya anak kemarin sore. Untuk mengalahkanmu, aku baku tak butuh senjata tersembunyi. Perhatikan baik-baik. Tinju bentuk naga.
Ini adalah jurus yang telah lama hilang dari keluarga Chen. Tinju bentuk naga, bagaimana bisa dia? Seorang Jepang, hanya yang terkuat yang bisa menguasainya. Seni bela diri terbaik, itu kamu. Kau mencuri seni bela diri keluarga Chen dan menawarkannya kepada orang Jepang. Kau jalan hina, pengkhianat yang ditolak leluhurmu. Kau pengkhianat bangsa. Teknik tinju ini, meski punya, keluarga Chen tak bisa mempelajarinya. Jadi lebih baik berikan semuanya kepada orang Jepang. Biarkan suamiku menunjukkan kepada kalian semua kekuatan sejati seni bela diri kuno Xia Agung. Menggunakan seni bela diri Xia Agungmu untuk mengalahkan kalian orang-orang Xia Agung. Benar-benar mendebarkan. Meskipun bajingan ini baru menguasai 30% teknik tinju keluarga Chen, kekuatannya sudah di atas Guodong. Guodong bukan tandingannya. Desa keluarga Chen kita hancur. Sepanjang sejarah, orang-orang Jepang telah mencuri dan menjarah begitu banyak harta dari Xia Agung kami. Aku tidak pernah menyangka, bahkan tinju bentuk naga keluarga Chen akan dicuri olehmu. Kau lihat, kalian para pecundang Xia Agung hanya pantas untuk diinjak-injak oleh kami orang Jepang. Seni bela diri kuno keluarga Chen. Sekarang kugunakan ini adalah kehormatan tertinggi. Tidak tahu malu. Aku berharap bisa menguliti orang-orang Jepang ini hidup-hidup. Kau pikir kau pantas? Sebaiknya kau berlutut dengan benar dan menyerah. Mungkin begitu kau bisa selamat. Akui kau tidak berguna. Sesulit itukah? Prajurit Xia Agung terlahir antara langit dan bumi. Boleh berlutut kepada langit dan bumi. Boleh berlutut kepada orang tua mereka. Tetapi tidak boleh berlutut kepada tirani dan penjajah. Aku rela membayar dengan nyawaku. Kematian tetaplah suatu kehormatan. Aku mengagumimu. Seseorang dengan tulang punggung seperti itu. Agaknya, suara tulangmu yang remuk juga akan sangat menyenangkan. Mate, kau pecundang Xia Agung. Hentikan. Tuan Murakami. Duel putuskan menang atau kalah. Tapi bukan untuk pembantaian kejam. Di arena, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kau, seorang guru besar kabupaten. Apakah kau mencoba melanggar aturan ini? Dan memohon untuk pecundang ini. Guodong baru saja di konferensi seni bela diri mulai menunjukkan bakatnya. Dia adalah pilar masa depan Xia Agung. Jika kau membunuhnya, kau bisa buat marah tokoh besar seni bela diri dan menyebabkan kerusuhan sosial. Jika kau ingin membunuh, bunuh yang terkuat. Seekor semut belaka. Bagaimana dia layak mati di tanganku? Kau ingin aku mengampuninya? Tentu saja. Dia harus menjadi anjing kami orang Jepang dan menggonggong 2 kali di sekitar olah leluhur ini. Aku ampuni nyawa anjingnya. Kau anjing Jepang. Selama aku masih bernapas, kekuatan dahsyat dari masa ke masa. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Guru besar, harapan memang ditakdirkan hancur. Hari ini, aku akan menggunakan 2 mayat ini agar kalian semua menyaksikan betapa kuatnya seni bela diri Jepang. Sesungguhnya, Guru besar kota tiba. Apa yang terjadi di sini? Kau datang tepat pada waktunya. Pria Jepang ini mencuri seni bela diri keluarga Chenku dan sekarang berniat menggunakannya untuk mengambil nyawa putraku. Kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Jadi kau adalah guru besar kota. Bagaimana kalau kalian bertiga menyerangku bersama? Aku tidak keberatan dan menghajar kalian semua. Sebuah kontes seni bela diri seharusnya tahu kapan harus berhenti. Lagi pula, kau mencuri seni bela diri Xia Agung kami, menjadikanmu pencuri. Apa hakmu untuk begitu sombong? Pahlawan tidak dinilai dari asal-usul mereka. Yang lemah akan dikalahkan. Para pendekar Xia Agung, mereka tak kuasai seni bela diri dan perlu mengeroyok hanya untuk berani bertarung. Itu baru lelucon yang sesungguhnya. Ini sudah keterlaluan. Lihat itu. Bahkan seorang wanita pun tidak tahan untuk melangkah ke atas panggung. Kalian berdua benar-benar tak berguna. Bagaimana kalau kalian semua menyerangku bersama? Aku bisa menghadapi 100 dari kalian sendirian dan masih punya banyak sisa. Kau Lancang. Beraninya kau provokasi Xia Agung. Mati. Apa yang menjadi milik Xia Agung? Bahkan sehelai rambut pun tidak akan pernah bisa kau ambil. Kau benar-benar. Aku telah melumpuhkan teknik tinju keluarga Chenmu. Duel berlanjut. Sekarang mari kita lihat seberapa sombongnya kau. Kemari. Silomah Xia Agung. Pemenang adalah Rachel, yang kalah adalah bandit. Kau tidak lagi memiliki seni bela diri keluarga Chen.
Kau hanyalah anjing tua tak berdaya yang bisa diinjak-injak. Hentikan. Kau tahu siapa putranya? Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh desa keluarga Chan kalian akan membayar harganya. Urus urusanmu sendiri, pengkhianat, curi ilmu kami, lalu serahkan ke musuh. Bagaimana ibumu bisa melahirkanmu? Kau, Jalang, dia adalah orang Jepang, pernah membantai jutaan pahlawan Sia Agung kita. Pengkhianat, kau dukung musuh, kau harus digantung, sebagai peringatan bagi yang lain. Jadi kau suka mencuri. Kalau begitu aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa mencuri lagi di kehidupan ini. Aku telah melumpuhkan fondasi seni bela dirinya. Kelak tak akan pernah bisa belajar bela diri. Bahkan satu gerakan pun tidak. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku hanya membantu. Rakyat Sia Agungku membalas dendam. Aku hanya melumpuhkan seorang kakek tua dari Jepang. Jangan terburu-buru. Selanjutnya, giliranmu. Serahkan tinju bentuk naga. Tinju bentuk naga telah lama hilang. Sudah hilang. Tidak ada yang bisa melakukannya lagi. Keterampilan pamungkas yang hilang ini. Kalian para seniman bela diri Sia Agung, jangan berpikir mengalahkan Jepang. Kamu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ayah, ada apa? Matsuga Mitsuru, master terbaik Jepang. Dia. Putraku, Matsuga Mitsuru, ada di sini. Semua orang di sini akan menderita. Matsuga Mitsuru, master top Jepang. Kudengar orang ini di arena seni bela diri. Belum pernah dikalahkan. Bahkan jika desa keluarga Chen menghasilkan nomor 1 di bawah langit, aku khawatir mereka tetap tidak akan sebanding dengan orang ini. Desa keluarga Chen dalam masalah kali ini. Siapa si bodoh buta yang berani melukai ayahku? Ini aku. Duodong, Terlalu cepat. Tidak ada ruang untuk serangan balik sama sekali. Tuan Matsugami, ini hanyalah pertandingan. Sia Agun dan Jepang sudah memiliki perjanjian damai. Sama sekali tidak menghabisi ahli bela diri Sia Agun. Jangan khawatir. Aku mengendalikan kekuatanku. Aku jamin nyawanya masih utuh. Adapun sisa hidupnya, aku khawatir dia hanya bisa nyaris bertahan hidup. Bukankah kita seharusnya bertanding? Aku akan hadapi desa keluarga Chen. Setiap orang, kujamin semua yang naik panggung akan berharap mereka mati. Siapa selanjutnya? Bahkan Guodong tidak bisa mengalahkannya. Jika kita maju, itu seperti melempar telur ke batu. keluarga Matsugami telah ahli bela diri sejak zaman kuno. Mereka memiliki warisan 1000 tahun. Aku dengar anak-anak mereka mulai berlatih seni bela diri pada usia 3 tahun. Kita sama sekali bukan tandingannya. Tuan Matsugami, kau jelas jadikan pertandingan ini alasan membantai rakyat Sia Agung kami. Jika kami tidak menandatangani perjanjian damai itu, aku pasti akan membantai seluruh desa keluarga Chenmu. Tidak menyisakan siapapun hidup. Tapi sekarang, aku mengikuti aturan pertandingan yang kau tetapkan. Apakah ada yang salah dengan itu? Atau kau takut? Kalian para seniman bela diri Sia Agung, semuanya pengecut yang tidak berani bertarung. Aku akan pergi. Aku tidak tega membunuh wanita cantik sepertimu. Jika kau memohon padaku untuk mengejarmu di depan semua orang, aku mungkin bisa memuaskanmu. Aku akan bertanding denganmu, hanya seorang guru besar tingkat kota, namun berani menantangku. Jika kau kalah, maka bawa orang-orangmu dan tinggalkan desa keluarga Chen. Jangan khawatir, kau tidak akan menang. Hari ini aku akan membuat kalian semua menumpahkan darah di aula leluhur. Kau akan membayar atas perbuatanmu, atas tiranmu. Kau akan menyesal meremehkan Sia Agung. Bahwa seorang wanita biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu. Apa salahnya menjadi seorang wanita? Wanita bisa melawan musuh asing dan mempertahankan rumah serta bangsa mereka. Wanita bisa menegakkan keadilan, menolong yang lemah lawan yang kuat. Wanita masih bisa menjadi nomor 1 di bawah langit. Aku akan membuat kalian orang Jepang bersujud di tanah. Sekarang, berlutut dan minta maaf kepada ayahku dan kepada semua rakyat Sia Agung. Lalu, bawa antek-antek Jepangmu dan keluar dari desa keluarga Chen. Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Apa kau tahu statusku di Jepang? Yang menang raja, yang kalah bandit. Bersujud, ini benar-benar memuaskan. Kau bocah Jepang, kau akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Ayo pergi. Mulai sekarang,
Aku tidak punya ibu sepertimu. Kalian orang Jepang. Jika kalian berani menginjakan kaki di desa keluarga Chen lagi, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Aku, Matsuga Mitsuru. Aku tak pernah kalah bertempur. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan seni rahasia Jepang kami. Tidak, aku tidak mungkin kalah. Bagaimana jika kau minum obat? Bagaimana jika semua orang menyerang bersama? Kau tetap tidak bisa menggerakkan satu jari pun dari Chen Xiaowan. Inilah semangat yang kita, keluarga Chen dari Xia Agun, harus miliki. Layak jadi nomor 1 di bawah langit. Jadi, wanita Xia Agung kami ternyata bukan orang lemah. Chen Xiaowan sendiri bisa menopang seluruh langit untuk desa keluarga Chen. Putriku, kamu adalah kebanggaanku. Xiaowan adalah kebanggaan Xia Agung. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi selain kau, tidak ada orang lain yang akan hidup. Dengar, Semua seniman bela diri, lindungilah rakyat jelata. Matsuga Mitsuru, apa kau yakin ingin melakukan ini? Tindakan berbahaya Anda akan memicu perang antara kedua negara kita. Rakyat Xia Agun dan Jepang akan sangat menderita, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya akan binasa di medan perang. Hentikan sekarang. Kalian orang Xia Agun memang lebih rendah dari kami. Beberapa orang itu hanya seperti menghancurkan beberapa semut. Agaknya, Kaisar juga tidak akan mengingatnya. Itu benar. Bahkan jika hari ini aku membunuh semua orang dari desa keluarga Chanmu dan membantai mereka semut, apa kau pikir Xia Agungmu akan peduli padamu? Mungkin demi yang disebut perdamaianmu, mereka akan menutup mata. "60 tahun yang lalu, klan Matsugami kami menyakiti desa keluarga Linmu. Hari ini, kejayaan leluhurku muncul kembali. Bunuh mereka. Kami sangat membutuhkan penyelamatan. Siapa yang berani begitu lancang di dalam perbatasan Xia Agungku?" The film was translated and narrated by M Media. Guru besar provinsi ada di sini. Guru besar provinsi telah membawa plakat nomor 1 di bawah langit. Kita selamat. Keluarga Matsugami, apa yang sedang kau lakukan? Tidak bisakah kau lihat? Aku sedang membantai prajurit super Xia Agungmu. Kalian semua anjing Jepang. Letakkan senjatamu. Kau kalah dalam duel. Dan sekarang kau menyerang warga sipil biasa. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dan tidak punya hati nurani. Siapa bilang 18 generasi leluhur kami masing-masing tangannya berlumuran darah rakyat Xia Agungmu? Kami terlahir untuk membunuh. Terutama membunuh kalian orang Xia Agun. Kalian sekelompok. Hanya binatang buas. Bunuh dia. Xia Agun dan Jepang tidak bisa didamaikan. Gunakan kepalanya untuk mengenang warga desa yang tiada. Aku kirim kau ke leluhurmu sekarang juga. Bunuh. Ayo, serang di sini. Sama sekali tidak. Matsuga Mitsuru adalah master teratas Jepang dan bertanggung jawab untuk penghubung dengan Xia Agun, seorang duta perdamaian. Jika dia mati di desa keluarga Chen, Kaisar pasti akan murka dan menyulut perang dengan Xia Agun. Jika ini perang, biarlah ini perang. Aku tidak takut. Leluhur kami dari generasi ke generasi adalah jenderal yang bertahan melawan musuh di medan perang. Untuk berperang dengan orang Jepang, semua prajurit dan bahkan warga Xia Agung tidak takut apapun dan tidak akan pernah mundur. Namun, perdamaian Xia Agungku saat ini dibeli oleh martir yang tak terhitung jumlahnya yang menumpahkan darah mereka. Jika perang pecah lagi, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak korban dan kerugian. Bersabarlah, angin akan tenang dan ombak mereda. Ini untuk membiarkan lebih banyak orang hidup. Bertahan. Dia menindas ayahku.
menghina Sia Agungku, tidak menunjukkan rasa hormat, dan melukai rekan senegara kami. Bagaimana kau berharap aku bisa bertahan? Mereka yang kehilangan orang tercinta, bagaimana mereka bisa bertahan? Tapi kepentingan besar harus diutamakan. Kalian harus berpikir 2 kali. Persetan dengan kebaikan yang lebih besar. Yang aku tahu hanyalah nyawa dibayar nyawa. Itu hanya benar dan pantas. Jangan. Aku tahu kalian pengecut. Bahkan jika aku membunuh ayahnya, kakeknya, dan putrinya, kalian tetap hanya bisa tunduk dan menyerah pada Jepang dengan hormat dan mengantar kami keluar. Sekarang kalian mengerti. Klan Matsugami kami memiliki garis keturunan yang unggul dan berada di atas yang lain. Hidup kami jauh lebih mulia daripada hidup kalian. Kalian semut-semut dari desa keluarga Chen. Bahkan jika pemimpin aliansi berdiri di hadapanku, dia harus tetap hormat padaku. Renyahlah. Semua orang Jepang, keluar. Siapa bilang kami akan pergi? Aku belum cukup bersenang-senang. Matsuga Mitsuru, aku sudah mengampuni nyawamu. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu sudah membuatku marah. Aku ingin semua yang hadir untuk berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku. Lancang. Kamu membunuh lebih dari selusin nyawa di desa keluarga Chen kami. Sekarang kamu minta maaf dari kami. Kamu hanyalah seekor binatang buas. Tepat sekali. Meminta maaf The kepada film orang was Jepang translated and adalah narrated keberuntungan by desa keluarga M Chen Media. kalian. Jika kalian menolak, aku akan membunuh 10 orang lagi untuk memuaskan diriku. Bahkan jika aku membantai seluruh desa kalian, kalian tetap tidak akan bisa melukaiku sedikit pun. Kami bisa meminta maaf, tapi berlutut tidak mungkin. Minta maaf. Mereka telah menindas kami sampai sejauh ini. Dan kami harus meminta maaf kepada mereka. Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Kita harus fokus pada gambaran besar. Jika orang Jepang menjadi musuh Sia Agun, mereka mungkin bersatu dengan 7 negara lain dan mengepung kota-kota kita. Begitu perjanjian damai dilanggar, sejuta pasukan musuh akan menyerbu Sia Agun. Dan kemajuan mereka tidak akan terhentikan. Takut sebelum bertarung. Apakah ini gambaran besarnya? Membiarkan mantan penjara, memasuki Sia Agung, dan membunuh rekan senegara kami. Menghina pahlawan gugur kami, mengabaikan hukum kami, dan bertindak sombong, serta mendominasi. Apakah ini yang kau sebut gambaran besar? Perdamaian diperjuangkan, bukan dimohon dengan berlutut. Sia Agung kami, sejak zaman kuno, telah menjadi bangsa yang bersemangat dan bermartabat. Lebih baik mati berdiri daripada memohon dengan berlutut. Benar, lutut orang-orang Sia Agun tidak akan pernah bertekuk lutut pada musuh. Kamu ingin kami meminta maaf? Mimpi saja. Lebih baik mati daripada menyerah. Paling buruk, aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku. Kurasa aku sudah melihat tulang punggung rakyat Sia Agung kalian. Tapi bahkan serigala yang paling bangga sekalipun memiliki kelemahannya. Jika kelemahan itu ada di tanganku, bahkan nomor 1 di bawah langit, harus berlutut patuh di hadapanku dan menjilat sepatuku. Sialan. Ingin menyelamatkannya, coba saja. Mari kita lihat, apakah gerakanmu lebih cepat atau tinjuku yang lebih cepat. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku sudah bilang, aku ingin kalian semua berlutut di depan kami minta maaf. Jika tidak, nyawa ayahmu mungkin tidak akan diampuni. Chen Dai melindungi pahlawan desa keluarga Chen kita. Kita tidak bisa membiarkannya binasa di tangan musuh. Apakah kau berjanji bahwa jika kami berlutut untukmu, kau akan melepaskannya? Tentu saja. Dengan semua guru besar sebagai saksi. Selama kalian semua berlutut dengan benar, satu persatu, aku akan mengampuni nyawanya. Jika berlutut bisa menyelamatkan nyawa Dahai, aku bisa. Paman kedua. Anggap saja ini untuk semua tahun-tahun ini. Aku berutang padamu. Tidak. Bagaimana denganmu? Kau, nomor 1 terhormat di Sia Agun. Kau masih ingin martabatmu? Atau kamu ingin ayahmu hidup? Tidak, Xiaowan. Kamu tidak boleh berlutut. Kamu adalah kebanggaan Sia Agung kita. Saya hanyalah tubuh yang rusak. Kematianku tidak berarti apa-apa. Terima kasih semua, karena telah mencoba menyelamatkanku, dan tunduk kepada para bandit ini. Seni bela diriku, seni bela diri Chen Dahai, semata-mata untuk membela rumah dan bangsa. Saya telah mencapainya. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Tidak.
Kamu benar-benar membunuh putraku. Mereka yang melawan Xia Agung. Sejauh apapun, pasti akan dihukum. Kamu. Apa yang kamu lakukan, pengawal? Bunuh dia untukku. 80 tahun yang lalu, kalian orang Jepang menyerbu tanah kami dan menyakiti rakyat kami. Hari ini darah dibalas dengan darah. Karena putramu sudah mati. Kamu bisa pergi ke neraka bersamanya. Giliranmu. Pemimpin aliansi telah tiba. Hari ini, aku berniat mengunjungi hadiah istimewa untuk nomor 1 Xia Agung, Chen Xiaowan. Aku tak pernah sangka ini akan terjadi di desa keluarga Chen. Setelah aku kembali, Kaisar akan mengirim pasukan. Xia Agung kalian akan benar-benar tamat. Pemimpin aliansi, kejadian hari ini adalah kesalahanku. Jika Xia Agung dan Jepang berperang, karena aku, meski harus mati ribuan kali, aku tak gentar. Jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Orang Jepang selalu pengecut. Selalu mencari keuntungan. Bahkan menyangkal kerabat mereka sendiri. Hanya dengan trik kecil, kita bisa mencapai efek pengekangan. Apa ini? Aku sudah menanam serangga beracun pada kalian berdua. Kalian harus, setiap 6 bulan, mendapatkan penawar dari Xia Agung. Jika tidak, 10.000 semut akan menggerogoti hati kalian, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Apakah kamu ingin membalaskan dendam putramu, atau menyelamatkan nyawamu sendiri? Pikirkan baik-baik, Ketua Sekte, sungguh taktik yang cerdik, kami terkesan. Terima kasih, pemimpin aliansi. Kalian semua tunggu saja, aku pasti akan kembali untuk membalas dendam. Hormatilah nomor 1 di bawah langit. Hormatilah nomor 1 di bawah langit.